Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Sekarang Mimin mau membahas alur cerita dari film Shinobi Heart Under Blade yang dirilis pada tahun 2005. Film ini berlatar belakang ketika Jepang dipimpin oleh Shogun Tokugawa Ieyasu, di mana film ini menceritakan peperangan antara dua klan shinobi yaitu Iga Subakagure dan Koga Manjinani yang sudah berlangsung selama 400 tahun. Kedua klan tersebut tinggal di desa tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali para shinobi dari kedua klan tersebut. Ingin tahu lanjutan ceritanya? Mimin rasa jangan terlalu lama basa-basinya biar nggak busuk. Mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah istana sumpu tempat Shogun berada, di mana penasihat Shogun yang bernama Tenkai menceritakan tentang keberadaan shinobi dari klan Iga dan Koga. Dia menceritakan bahwa para shinobi dari klan tersebut menguasai jutsu misterius dan sangat mematikan. Dia juga menceritakan bahwa kedua klan tersebut telah berperang selama 400 tahun. Namun kemudian Hattori Hanzo pertama berhasil memaksa mereka untuk berdamai dengan tanda batu di perbatasan tanah mereka. Tetapi penasihat khawatir dengan keberadaan shinobi dikarenakan musuh-musuh dari Tokugawa berusaha menyatukan kedua klan tersebut dan ingin menggunakan jasa mereka untuk menghancurkan Tokugawa. Scene beralih ke sebuah sungai di mana Oboro dari klan Iga janjian ketemuan dengan Genosuke dari klan Koga. Rupanya keduanya sudah lama berpacaran, namun hubungan mereka belum diketahui oleh pemimpin klan Iga dan Koga. Kemudian Oboro menceritakan kepada Genosuke bahwa neneknya dipanggil oleh Hattori ke istana sumpu. Genosuke menyampaikan ke Oboro bahwa dia akan menceritakan kepada kakeknya tentang hubungan mereka berdua karena sudah saatnya tidak ada saling benci di antara kedua klan tersebut. Kemudian Genosuke memberikan hadiah kepada Oboro, di mana hadiah tersebut adalah sebuah sisir milik ibunya Genosuke, dan itu sebagai bukti sayangnya dia kepada Oboro. Sementara itu di istana sumpu, Yagyu dan Hattori Hanzo ketiga memanggil para pemimpin dari kedua klan shinobi dengan maksud agar mereka menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian giliran pertama adalah shinobi dari Koga menunjukkan kemampuannya bertarung kepada para samurai. Dan terjadilah baku hantam antara shinobi dan Koga dengan para samurai, di mana shinobi mengeluarkan jutsu 1000 belati. Dengan mudah para samurai tersebut dikalahkan oleh shinobi dari Koga. Selanjutnya adalah shinobi dari Iga untuk bertarung dengan para samurai. Dan terjadilah pertarungan antara shinobi dengan para samurai, di mana shinobi mengeluarkan jutsu rambut sakti. Dan dengan mudah para samurai tersebut dikalahkan oleh shinobi dari Iga. Setelah itu Hattori dan Yagyu melaporkan hasilnya kepada Tenkai dan rencana terhadap para klan shinobi. Kemudian Hattori menemui Ogen dari Subagakure dan Danjo dari Koga Manjinani. Sebagai pemimpin para shinobi, Hattori menyatakan bahwa larangan perang di antara Iga dan Koga telah dicabut. Kemudian Hattori meminta kepada kedua pemimpin untuk menuliskan 5 orang ninja terbaik dari masing-masing klan, karena akan diadakan kompetisi kepada para shinobi tersebut dan hanya satu pemenang yang dapat hadir di istana sumpu. Kemudian Ogen dan Danjo kembali ke desanya masing-masing dan mengumpulkan para shinobi terbaik mereka. Danjo kemudian mengatakan 5 shinobi dari Koga adalah Yoma, Koshiro, Kagero, Saemon, dan Genosuke. Sedangkan Ogen memilih 5 shinobi terbaiknya adalah Tenzen, Yasamaru, Nenki, Hotarubi, dan Oboro. Akan tetapi Genosuke kecewa dengan kakeknya karena harus menuruti permintaan Shogun untuk bertarung. Namun Danjo mengatakan kepada Genosuke bahwa shinobi dilatih untuk bertarung dan membunuh. Tidak lama kemudian Danjo dan Ogen bertemu di perbatasan desa mereka, dan kemudian keduanya saling bertarung, namun keduanya meninggal dalam pertarungan tersebut. Genosuke kecewa karena kakeknya harus mati sia-sia dan ingin segera pergi ke sumpu untuk mencari permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Koshiro keberatan dengan Genosuke karena dia menganggap selama ini berlatih untuk bertarung dan justru khawatir apabila terjadi perdamaian.
Namun Genosuke meminta kepada para shinobi mematuhinya karena sekarang dia adalah pemimpin Koga. Singkat cerita, para shinobi dari Iga dan Koga mulai melakukan perjalanan menuju Istana Sumpu. Pada saat di hutan, Hyoma mendeteksi para shinobi dari Iga mengikuti mereka. Namun dua shinobi Iga sedang menuju ke arah mereka. Tidak lama kemudian datanglah Nenki dan Yasamaru. Kemudian terjadilah baku hantam antara Koshiro dengan Yasamaru, di mana Koshiro mengeluarkan jutsu 1000 belati dan Yasamaru dengan jutsu rambut saktinya. Di sisi lain, Nenki mencoba menyerang Saemon dengan cakar besinya, namun ternyata di sana ada si cantik Kagero yang aduhai. Maklum namanya laki-laki, Nenki langsung aja nafsu ngajakin Kagero ciuman. Dan ternyata Nenki langsung kejang-kejang akibat ciuman beracun dari Kagero. Aduh, pantasan Kagero masih jomblo. Scene kembali ke pertarungan sengit antara Koshiro dengan Yasamaru. Pada awalnya Koshiro sempat kewalahan menghadapi Yasamaru, namun dengan rantai belatinya, Koshiro berhasil mengalahkan dan membunuh Yasamaru. Tidak lama kemudian Saemon datang menghampiri Yasamaru yang sudah tewas, dan dengan jutsu 1000 wajah ternyata Saemon dapat menyerupai Yasamaru. Sementara itu di tempat lain di mana Oboro, Hotarubi, dan Tenzen berada, secara diam-diam seorang shinobi datang dan kemudian membunuh Tenzen yang sedang asik buat patung kayu. Ternyata dia adalah Hyoma. Kemudian ketika Hyoma ingin menyerang Oboro dan Hotarubi, ternyata Hotarubi telah melepaskan jutsu kupu-kupunya sehingga mengganggu Hyoma untuk menyerang. Tidak lama kemudian Tenzen ternyata hidup lagi dan merusuk Hyoma dari belakang. Inosuke kemudian datang melihat Hyoma telah dibunuh Tenzen, namun Kawihiro datang dan menghembuskan napas racunnya dan kemudian pergi bersama dengan Genosuke. Setelah pergi, kemudian Kagero menyatakan kepada Genosuke bahwa dia mengetahui kalau Genosuke pacaran dengan Oboro. Dan Kagero menyatakan menyukai Genosuke dan ingin mencium Genosuke, akan tetapi dia sadar apabila menciumnya dapat membunuh Genosuke. Shinobi toshite no dekiru. Di sisi lain, Hattori memerintahkan kepada para ninja untuk menyerang para shinobi dari kedua klan tersebut. Sementara itu, Tenzen, Oboro, Hotarubi, dan Yasamaru telah tiba di sebuah desa. Kemudian terjadilah serangan belati yang dilakukan oleh Koshiro kepada mereka. Dan tanpa disangka Yasamaru menyerang Oboro, namun berhasil dihalangi oleh Hotarubi. Seketika Tenzen membunuh Yasamaru palsu dan kemudian wajahnya berubah kembali ke wujud Saemon. Setelah itu Tenzen menyerang Koshiro dengan senjatanya dan menyebabkan Koshiro terjatuh. Tidak lama kemudian Koshiro menyerang Oboro dan ternyata Hotarubi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Oboro. Kematian Hotarubi membuat Oboro menjadi marah dan ternyata hal tersebut membuat Oboro mau menggunakan jutsu mata pembunuh. Dan dengan penuh amarah, Oboro pun mengejar Koshiro dengan kuda. Kemudian Oboro menyerang Koshiro dengan jutsu mata pembunuh dan menghancurkan seluruh tulang dan saraf Koshiro. Dan kemudian Oboro pun membunuh Koshiro. Sementara itu, Genosuke mendapat pesan dari Tenzen agar menemuinya di sebuah kuil tidak terpakai pada malam hari. Singkat cerita, Genosuke datang ke kuil tersebut dan bertemu dengan Tenzen. Tenzen menceritakan bahwa dirinya telah melihat banyak shinobi datang dan pergi selama 300 tahun. Dia mengatakan bahwa keberadaan shinobi sudah tidak diperlukan lagi karena saat ini sudah terjadi perdamaian dan dia ingin mengakhiri kehidupan para shinobi. Tenzen mengatakan kepada Genosuke seharusnya jangan meninggalkan desanya karena saat ini pasukan Shogun yang dipimpin oleh Yagyu sedang menuju desa Iga dan Koga dengan maksud ingin menghancurkan kedua desa tersebut.
Dan rupanya Tenzin telah memberitahukan lokasi desa Iga dan Koga kepada Yagyu. Secara tiba-tiba, Tenzin menyerang Genosuke, namun dengan kecepatannya Tenzin dengan mudah dikalahkan oleh Genosuke. Namun ternyata Tenzin hidup lagi karena dia memiliki cacing abadi yang sangat cepat memulihkan lukanya. Tidak lama kemudian datang Kagero menyerang Tenzin. Akan tetapi Kagero tidak dapat mengalahkan Tenzin. Kemudian Tenzin meminta kepada Kagero agar dapat mengakhiri hidupnya dengan memberikan racun yang dimiliki olehnya. Tidak lama kemudian cacing keabadian yang dimiliki Tenzin keluar dan mati karena keracunan, dan kemudian keduanya mati. Kemudian Genosuke kembali ke kuil tersebut, namun ninja-ninja anak buah Hattori menyerang Genosuke. Dengan kecepatannya, Genosuke dengan mudah mengalahkan seluruh ninja-ninja tersebut. Di sisi lain, Yagyu dan pasukannya telah tiba dan telah bersiap menyerang desa Iga dan Koga dengan meriam dan pasukannya. Di pagi harinya, Genosuke bertemu dengan Oboro dan kemudian dia meminta Oboro menyerangnya. Namun jutsu mata pembunuhnya tidak bereaksi karena Oboro sangat mencintai Genosuke. Kemudian Oboro menyerang Genosuke dengan belati dan Genosuke ternyata tidak melakukan perlawanan sehingga hal tersebut membunuh Genosuke. Genosuke meminta kepada Oboro segera menghadap Tokugawa karena saat ini desa Iga dan Koga akan diserang oleh pasukan Yagyu. Di tempat lain, pasukan Yagyu mulai menembakkan meriam, panah, dan senapan ke kedua desa tersebut. Singkat cerita, Oboro tiba di Istana Sumpu dan bertemu dengan Tokugawa. Dalam pertemuan tersebut, Oboro meminta kepada Tokugawa untuk mengampuni Iga dan Koga dan menghentikan penyerangan karena ingin hidup dengan damai. Pada awalnya Tokugawa menolaknya karena menganggap shinobi bukanlah orang biasa. Maka untuk meyakinkan Tokugawa, kemudian Oboro rela mengorbankan kedua matanya demi menyelamatkan desa Iga dan Koga. Pada akhirnya dengan rasa iba, Tokugawa kemudian mendatangi Oboro dan mengabulkan permintaannya. Tidak lama kemudian datang surat dari Tokugawa kepada Yagyu agar menghentikan penyerangan ke desa Iga dan Koga. Setelah itu, kedua desa hidup damai tanpa permusuhan dan cerita pun berakhir. Dari film ini kita ambil kesimpulan bahwa damai itu indah. Terima kasih sobat telah mendengarkan alur cerita ini sampai akhir. Semoga menghibur sobat semua. Sampai ketemu di cerita seru lainnya. Terima kasih.